Lalu muncul pertanyaan besar, apa sebenarnya yang salah? Apakah masalah mental pemain, strategi pelatih, atau persiapan yang belum maksimal? Format SEA Games mengharuskan tim bersaing ketat untuk menjadi runner-up terbaik dari 3 grup. Ini menjadi kegagalan pertama sejak 2009 bagi timnas U22 untuk lolos ke semifinal SEA Games. Halo Bray, jumpa lagi dengan Mang Ino di acara ngomongkan bola sepak. SEA Games Thailand 2025 jadi cerita yang cukup pahit buat timnas Indonesia U22. Datang sebagai juara bertahan, harapan publik tentu sangat besar. Tapi kenyataannya, Garuda Muda harus tersingkir lebih awal dan gagal melaju ke semifinal. Lalu muncul pertanyaan besar, apa sebenarnya yang salah? Apakah masalah mental pemain, strategi pelatih, atau persiapan yang belum maksimal? Di video kali ini, kita nggak akan menyalahkan satu pihak saja. Kita akan bahas secara objektif satu persatu faktor yang membuat timnas U22 gagal di SEA Games 2025. Jadi, stay tune terus, don't go anywhere. Here we go! Kegagalan timnas U22 berawal dari hasil buruk di laga pembuka. Indonesia kalah 0-1 dari Filipina di pertandingan pertama grup C. Gol Filipina tercipta dari situasi lemparan ke dalam yang tidak diantisipasi dengan baik. Jadi, ini bukan karena Indonesia kalah dominasi, tapi karena kesalahan kecil dalam detail permainan. Kekalahan ini berdampak besar pada mental pemain dan membuat peluang untuk lolos ke babak berikutnya jauh lebih berat. Setelah kalah di laga awal, mental pemain terlihat menurun. Banyak pengamat menilai pemain sulit bangkit dari tekanan. Akibatnya, di laga-laga berikutnya, termasuk saat menghadapi Myanmar, pemain Indonesia tidak lepas karena pemain sudah terbebani oleh pikiran harus menang dan peluang lolos yang makin tipis. Dalam beberapa pertandingan, Indonesia sebenarnya sempat menguasai permainan. Namun, masalah utamanya ada di penyelesaian akhir. Peluang tercipta, tapi tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol. Pertahanan lawan yang rapat dan kurang efektifnya strategi serangan membuat Indonesia kesulitan mencetak gol. Seperti yang terlihat jelas saat menghadapi Filipina. Format SEA Games mengharuskan tim bersaing ketat untuk menjadi runner-up terbaik dari 3 grup. Indonesia akhirnya gagal lolos karena selisih hasil dan selisih gol. Meskipun sempat meraih kemenangan di laga terakhir, format ini membuat setiap kesalahan kecil jadi sangat menentukan. Sebagai juara SEA Games 2023, timnas U22 datang dengan ekspektasi besar. Sayangnya, hasil di 2025 justru menurun. Ini menjadi kegagalan pertama sejak 2009 bagi timnas U22 untuk lolos ke semifinal SEA Games, yang menunjukkan adanya penurunan performa dibanding edisi sebelumnya. Kritik juga diarahkan ke tim pelatih dan manajemen, mulai dari pemilihan strategi, komposisi pemain, hingga persiapan menghadapi lawan yang dianggap tidak diunggulkan, seperti Filipina. Banyak pihak menilai persiapan belum sepenuhnya matang untuk menghadapi turnamen seketat SEA Games. Kegagalan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 bukan disebabkan oleh satu faktor saja. Kegagalan di laga awal, mental pemain yang turun, kurang tajamnya penyelesaian peluang, kesalahan detail permainan, serta ketatnya persaingan grup, semuanya saling berkaitan dan akhirnya membuat langkah Garuda Muda terhenti lebih cepat. Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa kegagalan timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025 bukan karena satu kesalahan saja. Banyak faktor yang saling berhubungan, mulai dari hasil buruk di awal, mental yang belum stabil, hingga kurang efektifnya permainan di momen-momen penting. Ini memang hasil yang menyakitkan, tapi juga harus jadi evaluasi besar ke depan. Karena talenta ada, potensi juga ada, tinggal bagaimana persiapan dan pengelolaannya bisa lebih baik. Menurut kamu, faktor apa yang paling menentukan kegagalan timnas U22 di SEA Games 2025? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel Mang Ino terus berkembang.
Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, Mang Ino ucapkan